damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang kita layak di hadapan Tuhan, mari kita semua hening sejenak, kita periksa batin kita masing-masing. Kita nyatakan tobat dan sesal hati kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada kuasa dan kuasa Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan-bacaan suci yang kita dengar tadi dalam perayaan ini menarik dan relevan untuk direvisikan sesuai dengan konteks kita saat ini. Kita yang hadir mau mendukung perutusan ke-11 kakak kita yang akan boleh mulai mengemban tugas sebagai Rasul Kristus, sebagai pewarta di tengah umat, di tengah masyarakat. Bacaan pertama menyatakan tentang Raja Damai yang akan datang, karena orang Yahudi pada masa Yesus sedang menantikan seorang Mesias atau penyelamat. Dalam Yesaya bab 11 ayat 1 dikatakan tentang asal dari Raja Damai, yaitu suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya dan akan berbuah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tunggul adalah pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di dalam tanah sehabis ditebang. Jadi di sini ada suatu kiasan bahwa Mesias yang akan datang merupakan suatu kehidupan baru dan buah yang keluar dari suatu yang sudah ditebang. Tunggul dari pohon yang ditebang. Pohon apakah yang ditebang? Yaitu umat Israel lama yang sangat sempit memahami hukum Allah dan hidup dalam dosa. Jadi Yesus adalah tunas baru
yang diutus Allah untuk memberikan kehidupan baru dan membuahkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tunas baru ini memiliki kualitas keilahian sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya bab 11 ayat 2-3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi berdasarkan apa kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dengan kejujuran. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Itulah identitas, karakteristik, kualitas keilahian Sang Mesias yang akan datang, yang telah diramalkan oleh Nabi Yesaya. Dampak dari kehadiran tunas baru itu adalah kedamaian. Kita mendengar lebih lanjut dari bacaan pertama tadi. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Betapa rukun dan damainya hewan-hewan yang memiliki egois dan semangat untuk meniadakan satu dengan yang lain, tapi mereka bisa makan bersama. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular. Ini kita baru lihat ular takut, apalagi anak kecil. Dan ini satu penggambaran tentang keadaan tidak ada permusuhan, tidak di sana ada kasih, ada kerukunan, ada kedamaian. Saudara-saudari yang terkasih, dampak dari pada saat itu Taruk dari pangkal Israel akan berdiri sebagai panji bagi para bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Panji dan kemuliaan itu menjadi berdiri tegak oleh karena pesan damai, keadilan dan kejujuran serta cinta kasih yang tumbuh dari tunas baru itu. Bacaan kedua memberikan penegasan Rasul Paulus kepada umat di Roma bahwa yang Kristus adalah keselamatan bagi umat Israel. Apa pesan bacaan hari ini bagi kita dalam konteks kita sebagai guru agama, sebagai katekis? Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya dan surat Rasul Paulus yang kita dengarkan merupakan satu pesan mesianis, pesan keselamatan, pesan pengharapan akan datangnya suatu tunas baru, satu keadaan, satu kehidupan yang keluar dari tubuh Yesaya yang akan membawa keselamatan. Maka pesan ini saya merasa menjadi satu pesan yang relevan dan pesan ini harus dihidupi oleh kita yang percaya kepada Kristus dan mengatakan diri kita sebagai tunas-tunas Kristus yang baru. Harapan mesianis bagi kita bukan saja merupakan satu harapan ekskatologis, yaitu pada kedatangan Yesus kembali pada akhir zaman. Yesus akan bertunas kembali, tetapi Yesus selalu hadir melalui peran ekaristi. Dan setiap kita yang telah menyambut tubuh dan darahnya, kita menjadi pribadi yang ekaristis dan kita menjadi Kristus yang lain dalam kehidupan ini. Maka ini penting disadari, apalagi kita sebagai guru agama yang mengajarkan agama. Kemarin Romo Kris mengingatkan kakak-kakakmu bahwa ada cerita pengalaman di lapangan. Ada ibu guru, kebetulan bukan dari Sumba. Dia datang di Sumba menjadi guru di sekolah, tetapi dia hanya mengajar, tidak mau terlibat di kegiatan di gereja. Maka Romo Kris panggil dan berkata, engkau itu Katolik hanya di ruang kelas, sementara di luar kelas engkau tidak beragama. Ini cerita-cerita di lapangan yang menggelitik, yang harus menjadi perbenua dan refleksi kita semua sebagai tunas harapan gereja dan bangsa. Saudara dan saudari yang terkasih, kita adalah harapan akan tumbuhnya tunas baru pada diri kita sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Ini adalah suatu penegasan akan panggilan kita sebagai tunas-tunas gereja. Kita menjadi tunas baru dari pohon tua yang tidak produktif yang ditebang. Pohon itu seperti cara berpikir lama, cara bertindak lama,
ataupun perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang tidak memungkinkan pertumbuhan, tidak menciptakan keadaan yang damai untuk hidup rukun bersatu yang dilandaskan oleh cinta kasih. Tunas baru yang tumbuh dari pohon yang ditebang itu memiliki kualitas ilahi. Maka harapannya saya membuat personalisasi itu menjadi kita semua sebagai tunas gereja, tunas baru, Kristus yang lain. Semoga kita menjadi harapan bagi tunas baru itu. Guru agama dan katekis baru yang membawa perubahan. Kehadiran kita orang merasa ada sesuatu yang baru. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan para pemimpin bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa mampu bekerja sama menggalang upaya untuk mencintai dan menciptakan pertobatan dan perdamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Lembaga Universitas Katolik WT Bula dan Prodi PKK. Ya Bapa, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar lembaga kami ini tidak hanya sebagai sarana pembelajaran yang baik secara akademis, melainkan juga menjadi sarana untuk membentuk dan melahirkan lulusan yang beriman, cerdas, humanis, dan berkompeten. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih dan Engkau kasihi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mempersembahkan seluruh harapan dan keluh kesah kami selama kami berproses di STKIP WT Bula yang kami tuangkan dalam refleksi singkat ini. Semoga apa yang menjadi harapan kami dapat terwujud dan dapat membangun semangat kami yang berkobar seperti nyala api ini. Agar apa yang menjadi harapan gereja dan umat Allah boleh terlaksana dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerailah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Himalaya, Himalaya, Himalaya.
menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Mada Bakti nomor 250. Menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Mari mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Perjamuan kudus.
Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.